abduhu wa rasuluh sayyidul anam wa ala alihi wa ashabihi ulil irfan. Amma ba'du. Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang sempat hadir, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Pak Haji Sulaiman beserta istri dan keluarga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para alim, para ustadz, para tokoh agama yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, ibu-ibu majelis taklim, baik dari ketua, sekretaris bendara dan anggota, insya Allah tidak akan mengurangi taksim, takrim, tahrim saya, sekalipun tidak menyebutkan semua nama-namanya. Kenapa? Karena kekhawatiran habis waktu untuk hanya menyebuti nama ibu-ibu semua. Syukur-syukur kalau namanya yang banyak hafal. Tapi kalau hanya yang kenal ijir, nah ini susah. Oleh karena itu, baik Al-Amin Barokah sebagai tuan rumah mengadakan peringatan Maulid Nabi di sore hari ini yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Mari sejenak kita merenung, memikirkan nikmat dan karunia Allah yang telah kita rasakan di kesempatan ini, sehingga hati kita bergetar untuk bersyukur kepada Allah. Dengan iringan doa, semoga saja Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan dan menganugerahkan nikmat dan karunia itu di masa-masa yang akan datang. Dan insya Allah kita sepakat juga berdoa, jangan sampai di sore hari ini itu tertutup oleh pemutus ataupun penghenti dari nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kematian. Salawat dan salam kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita agungkan dan kita peringati, yang kita baca sejarah kelahiran beliau dan kita ambil hikmah dan kita laksanakan suri tauladan. Insya Allah kita akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak nanti. Rasanya tidak sempurna kalau kita tidak sampaikan juga kepada keluarganya, sahabat, pejuang ataupun pahlawan-pahlawan Rasulullah yang telah mengangkat martabat dan kedudukan manusia di alam bumi yang panah ini. Kita sama-sama berdoa semoga semuanya berada di sisi Allah, penuh dengan rahmat dan maghfirah, dan insya Allah kita akan bersamanya di hari, tidak ada hari melainkan hari tersebut, Yaumal Qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi Bu, amin. Baik, sekarang jam 3 atau 15 tepat. Sholat asar itu lebih kurang jam
19 menit. Jadi ceramah saya cuman 19 menit. Itu ketergantungan sholat asar. Saya nggak mau dosa. Saya nggak mau fitnah. Oleh karena itu saya kurangi 9 menit lagi. Jadi ceramah cuman 10 menit. Setuju? Kalau tidak setuju harus ngikuti aku. Kita mulai dari kelebihan keutamaan Maulid Nabi. Kita tinggalkan sejarahnya. Kenapa kita tinggalkan sejarah? Karena ibu sebagai pengikut Rasulullah yakin, hakul yakin, ibu-ibu masih ingat sejarah Rasulullah. Masih ingat belum? Masih. Nah, buktinya ngapu ini tidak cerita lagi yang masih. Hah? Jujur kita berkata bahwasanya Nabi kita Muhammad yang dilahirkan oleh ibu tercinta yang bernama Siti Aminah. Kenapa saya katakan bahwasanya tidak perlu kita sampaikan? Karena ibu Rasulullah yang bernama Aminah, di setiap majelis taklim ada Aminah. Insya Allah tidak akan lupa. Apalagi yang kita peringati namanya Muhammad. Setiap maulid Nabi pasti hadir yang namanya Muhammad. Oleh karena itu kita sama-sama mengulang kembali. Karena ada satu kelebihan dan keistimewaan dibacakan Maulid Nabi. Oleh karena kita telah membaca Maulid Nabi, maka ceramah saat ini tidak akan menyampaikan kisah sejarah Maulid Nabi. Akan tetapi Maulid Nabi yang kita baca hanyalah berjanji. Di rawih yang pertama, pengarang kitab mengakui menyusun dan mengarang kitab berjanji dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita dapat pelajaran dari sini, semua yang kita laksanakan, ayo kita awali dengan mengingat Allah, membaca bismillah. Kanana, kamakan, kaminum, kamandi, kamelumpat. Bismillah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih. Betul ini? Nah, maka baca bismillah. Udah. Kemudian tadi dibaca Maulid Nabi yang rawih yang kedua, yang diawali dengan wa ba'du fa'aqulu wa sayyiduna Muhammadun. Subhanallah. Nabi kita Muhammad diceritakan asal muasal, nasab dan keturunan. Keturunan Nabi adalah keturunan yang paling indah. Bagaikan bintang yang teruntai di atas langit, di bawah langit. Bergemelapan. Nasabun tahsibul ulabi ulahu. Qalladat ha nujumahal jausa'u. Habbaza ikdu sudati wa fakhorin. Anta fi hilyatin. Masya Allah. Nabi kita Muhammad ini merupakan nasab yang luar biasa mulia. Bagaikan bintang bergemelapan di langit,
yang bergemelapan bintang di langit, itulah nasabnya Rasulullah. Kemudian dibacakan tadi rawih yang ketiga, walamma aradallah, muat sejarah Nabi kita Muhammad, proses dalam kelahiran yang diawali dengan pernikahan ibu dan ayahnya, sehingga membawa barokah bagi dunia yang panah ini. Dibacakan kembali rawih yang keempat, walamma tamamin hamlihi, setelah Nabi kita Muhammad dikandung oleh ibunya, maka sempurna 9 bulan 10 hari Nabi kita lahir ke permukaan bumi. Inilah Barzanji yang kita baca. Adapun kehidupan Nabi mulai berkehidupan di bumi wa muhayyan dan selanjutnya wakana dalam Barzanji, tentu itu akan kita pelajari kembali di masa waktu yang akan datang. Menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad yang berhak dan pantas jadi idola dan menjadi sebagai tuntunan kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu. Nabi kita Muhammad memberikan support dan semangat bagi siapa yang memperingati, mentakzim dan mengagungkan kelahirannya, wajib dapat pertolongan Rasulullah. Man azzoma yaumal miladi faqad wajaba syafaati. Man ini laisal itlaq, amiyah. Artinya kata man bukan terfokus kepada seseorang. Artinya siapa saja yang memperingati, baik ini ulama, pemerintah, rakyat, bangsawan, konglomerat, semuanya pengajian memperingati kelahiran Nabi, maka dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ali, saya ambilkan dari sahabat tadi, dari Rasul, dari sahabat Nabi kita Muhammad, menuturkan siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi, man azzama maulidan Nabi wa kana sababan li qiraati la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Imam Ali berkata, siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi dan mengagungkan kelahiran Nabi, dibacakan sejarah Nabi kita Muhammad pada peringatan tersebut, tidak akan meninggal dunia melainkan dia beriman kepada Allah, dan tidak dia akan meninggalkan dunia melainkan dari husnul khotimah, dan dia akan masuk surga dengan tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehan kita sehari ini, Pak Kades, tanpa hisab, kan hari ini datang. Nah ini P2 UKD insya Allah tanpa hisab, walaupun di sambil musuk-musuk, ibu-ibu sambil ngantuk-ngantuk, semuanya taksib. Baik, kata ulama, manggegi teladasnya kita bongkar gali. Nah, ini waktunya dekat cukup 19 menit tadi, nggak sampai isya cukup, nggak sampai isya. Baik, seorang ulama yang dikenal dengan kesufian, keahli ibadahannya, sampai-sampai digelari al-ma'ruf, artinya orang yang sangat dikenal. Namanya Syekh Qurhi. Syekh Qurhi al-Ma'ruf al-Qurhi ini berkata,
man hayya'a li ajli qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dengar ibu-ibu. Kami tadi dosa lah, anggaplah lalu. Ini nak kamu dengarkan. Nah, sebab kita di Laudiam tidak dengarkan lagi. Jelas ini? Siapa yang mempersiapkan? Persiapan dalam rangka akan mengadakan Maulid Nabi. Nah ini, berarti ini punya siapa nih? Punya Al-Amin Barokah. Nah ini, siapa yang mempersiapkan persiapan untuk melaksanakan Maulid Nabi? Satu, to'aman, yang mengadakan jamuan makan. Ada yang bawa semangka hari ini. Pak Kades sudah lihat tadi merah-merah. Abang-abang. Nah itu kita lang ngina gal oren-oren, ijang-ijang. Nah itu. Itulah namanya. Kemudian yang telah kita rasakan tadi, bekayu nih tabakalah dibuat lu ini lah mau makan. Coba direbus saja. Hah? Capa. Nah inilah gunanya kita kebersamaan. Jadi semua dapat pelajaran. Kata majelis taklim yang lain, balik ke Ledim ada bekayu. Karun masuk. Nah, di mana kamu boleh kue lu ini? Itulah sangkana maulid. Itulah sangkana maulid. Sebab inilah yang nomor satu diambil. Makanan. Cobalah kalau di makan dan minum, acara di rami. Kemudian ini, jangan benar kamu buat undangan wajib berpuasa. Hanya nyembelih sapi hari Senin datang. Undang diundang harus asalkan olah polang panggung dan muara dewa. Sebab ngabsangkan kumilu kamar dul, aduh mardul. Makan kami penyandingan datang. Nah inilah gunanya makan. Untuk menambah semangat. Kebila semangat ambil makan. Makanya Imam Qur'i dulu makan. Dulu makan apa dulu ceramah? Dulu makan, dulu ceramah. Makan. Bagus. Tapi kata dulu ceramah tadi. Mak mani, kue lapis 3 kamu. Penting kita seru. Hari ini seru. Aslinya boleh sagini. Sagini boleh. Manis sama sagini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu satu. Ingat kalian. Sapunian kita boleh makanan. Nah, yang kedua wajah ma'a ikhwanan. Hujan lah debat. Kita balik. Kalau di kerondak dulu silakan. Malah terus terang, per saja ngaku nih. Makanan ini kalau ponaan yang ngambil. Siapa yang mengumpulkan kita semua? Yang mengundang kita semua? Yang menyampaikan undangan semua? Tentulah yang mengadakan Maulid Nabi Al-Amin Barokah. Mama kami di gedung tuh, oi kamu di sana. Ngapun di ngajakku. Itu yang kedua.
Mungkin dia ngetik kata. Atau dia bisa juga tulisan di Kang Saman kata. Nah, semua ini diterbitkan oleh Majelis Taklim, ingin mengumpulkan saudara-saudara, ingin mengumpulkan jamaah, bapak dan ibu semuanya, man jamaah ikhwanan sopo wae. Nah itu ciri siapa saja yang mengumpulkan teman-teman dan saudara-saudara untuk diadakan Maulid Nabi. Itu yang kedua. Yang kedua, wa auqada surajan walau bila jadidin. Nah ini nih Kaji Sulaiman. Dan mereka itu menyalakan lampu, memasang listrik, disko. Nah itu toh aman. Memang wajar kalau dia berceramah ditinjau mati dia. Kopi tambah mahal. Sebab ini ada pelajaran itu. Ngapa sangka tinjau ayat dia berceramah tu? Satu mangkelame. Itu ciri kan. Makanya kami ceramah itu selalu belajar mempelajari. Makanya jangan tinjau air. Malah kamu suduri mak ini mak mana? Ini pelajaran kan. Secara istilah mantikosnya, nah itu. Makanya kalau jemur ceramah tuh jangan cu. Akhirnya kering dewe. Yang menyalakan lampu, yang memberikan penerangan, siapa yang mengadakan cahaya di situ, mungkin lilin, mungkin patroma kalau dulu kan, main listrik. Ayo siapa yang hidup ke lampu tadi? Mengaji lah dia. Kemudian Jumaat nilah datang. Nah itu. Jadi yang ketiga adalah orang yang menyalakan lampu, sekalipun lampu itu tidak diperbaharui, masih lampu-lampu. Apalagi dibarui ya, arum ini barui. Waktu ngaji dulu kecil mana lampu ini. Nah insya Allah menganu kaji kalau tinggalkan itu. Nah maka istilahnya amin barokah ngaji lebih terang. Kita berdoa jangan sampai di bawah ketanjung. Baik, nah, itu yang pertama. Yang ketiga. Jadi yang keempat. Nah ini. Nah lah jangan. Tidak. Wa ta'attaro. Orang yang memberikan wangi-wangian pada Maulid Nabi, yang memberikan gahru, yang memberikan minyak wangi, yang memberikan harum aroma. Karena Maulid Nabi itu sunnah memakai wangi. Ibu dari rumah tadi basah ketiak tukanya peluh gitu. Semprotan gitu. Itu namanya ibu, namanya wangi. Lah sampai di sini lah culit ini boleh kaji. Minyak apa di tadi? Kasturi, itu kasturi. Ajaran suan. Oh dia pun nak balahan menagih. Inteng minyak. Lah masuk
So di sinilah Maulid Nabi lah diculiti lagi. Nah, namanya siapa yang memberikan harum-haruman? Mang Haji. Tahu sini. Siapa yang gawikannya fakta? Yang nak kabar siril ngaku aku. Minyak wangi tiga dikit dibawa ke sini. Habis nih. Nah itu. Kemudian lagi, nah ini dek kamang kamu. Watajammala. Nah, dan mereka itu datang ke majelis Maulid Nabi dalam keadaan berapi-rapian. Masya Allah. Ibu yang berjilbab ungu, Masya Allah, cantiknya dulu luar biasa. Yang hijau, yang abu, yang lah. Pakaian apa? Aku nyebutin pakaian kamu. Watajam malam. Watajam? Jadi maksudnya itu apa? Oh ya Mekah Maulid Nabi. Kina lah je begitu semenderi ini. Masya Allah. Nah ini. Serbannya, keluarkannya yang jarang dipakai. Bajunya baik itulah Ibu Ngani, Masya Allah. Baju seragam galau hitam galau. Hijam galau. Namanya seragam? Dikem belum lunas, dikem masa. Malah aku melucurkan ini sehari ini. Kaji belum lunas seragaman ini. Nggak terus terang kio. Ini apa? Cecak soal lunas. Banyak belum lunas. Nah itu. Takut dia. Dia apa? Kita ni sesama kita. Atau nunjuk mak mana kami ni pai sutik menang seragaman. Paluan mak mana? Minta maaf. Satu undangan abang. Berarti kali abang mak mana belum beli. Ini jadi pemikiran. Oi mak mana nak ngenjo? Belum dipikir kah? Pikir kah aku deh baru ngenjo. Sebab ngapa? Sebab majelis taklim ini ibu-ibu yang kategori miskin. Yang jadi mama nanti tahu dek miskin. Itu seragaman pesuti. Ya walaupun kamu mampu dalam pengajian tetap miskin. Betul? Sebab baju kamu yang mahal tidak layak dibawa pengajian. Mak mana jahitan lu mudim? Diam kia kamu. Jadi siapa yang membagusi diri, bersih rapi? Jadi maksud apa? Maulid itu rapi-rapi. Alhamdulillah, ibu-ibu, Masya Allah. Nah itu. Bapak-bapak di Masya Allah mengkilat kali. Baik ini dalam. Terus terang kena laku Maulid. Muteh gitu. Kenapa? Penghematan. Bapak kayak Jumat tadi, ku pakai sini, pagi maknya pun. Nah itu caranya. Awa-awa nih. Itulah namanya. Yang penting kita rapi. Kemudian bersih. Jadi rapi bersih ini pangkal daripada kebaikan.
Wadi kina hubungan di bahasa kita. Pu alap menang, am kulat dalam. Nah, buku ama tapi yang lemah mak mana? Ya alap bersih. Nah, lu kamang kamu ini bersih kali. Aja dia batin alap kali. Mak mana di alap tadi piara? Udem angin kah. Belum sampai ke rumah dah berniat lah nak capai indah angin kah. Nak angin? Kenapa nak angin kah? Musim mau dekat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sekarang jawabannya dari Man. Dimaafkan ibu-ibu ini kan majelis taklim. Jadi nyerama ini enggak agak gaya ngajarnya dikit. Kamu ceramah menarik perhatikan ibu. Oh, ini sesarengan ambil utuhnya pada. Nah itulah, kamu sambutan wajar di dalam. Nah, ia je mengadakan makanan tadi, makan minuman segala macam. Ia je mengumpulkan ngajak jemu tadi. Ulangi sebab tina gitu. Dia tahu ngomong belagak menang. Buat dia katanya. Sebab aku hafal menang anggota pengajian ni. Lansia. Mama lan daftar ke pengajian? Jadi Masjid Akbar itu ngadakan lomba pagi kan? Di betina. Nah, lomba ngaji lansia. Umur 60 sampai 70 sekelompok. Umur 70 sampai 80 sekelompok. Dia ada 80 90 sekelompok. 90 sampai 100. Nah, tambah ini dia seril kalau dikelut persiapan ada di umur 50 sampai 60, 40 sampai 50. Kamu sampai 20 kuda ini nang aku lansia. Kandik kita nyemaraka. Untuk ini, maulid ini, anak-anak bukan diadakan, ditunda dulu. Insya Allah, mi'raj dulu baru anak. Sebab kami nak ngangkat ibu-ibu ni. Mak mana 10 kilo minjat tas kandang tak, ngaji saja, anjik kedengaran di kami. Mak mana rundingan. Insya Allah, gratis. Dia pungutan biaya, tapi kalau menang insya Allah ada hadiah. Nah itu dia pengumuman, dia panjang menang tinggi panas real itu. Kalau aku lupa. Nah jemaah yang ngumpul kah jamaah, rombongan, pengajian, kaum muslimin, muslimat, dan orang yang menyalakan lampu supaya terang, mereka yang berwangi-wangian, membantu minyak wangi, mengasih minyak wangi, berkaitan dengan wangi, dan mereka yang mempercantik, memperalat, memperindah. Siapa yang paling indah? Ayu. Gunaan saya. Nah ini, mereka ini kata Al-Ma'ruf Al-Qurhi takziman. Nah ini katanya, tidak lain dan tidak bukan adalah mengagungkan kelahiran Nabi. Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka ini tidak lain adalah mengagungkan kelahiran Nabi. Katanya hasyarahullahu taala yaumal qiyamah firqatal ula minan nabiyyi wal a'la iliyin. Ngerti? Yang kadang-kadang itu banyak bahasa Arab ini ceramah. Ini penting-penting saja. Tapi ada toh. Terima belum. Ini hati-hati kamu berbahasa Arab ngaku tuh. Pertikah itu. Katanya mak mana? Mereka itu akan dikumpulkan oleh Allah.
hasyarah itu dilungguhkan, dikumpulkan, ditunggalkan, tak lagi dibarangkan, tak lagi. Bacalah kamu cakap tadi. Pada hari kiamat nanti di kelompok yang pertama di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kelompokan ini kelompokan Nabi, baru kelompokan di Maulid Nabi tadi. Ya namanya kelompok, ada yang depan, ada yang tengah, ada yang sedang, ada yang paling ujungnya. Tapi di dalam koridor kelompok Rasul. Dan kemudian katanya apa nih? Al-a'la iliyin, dan akan mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu. Kalau berceramah empai padilahnya begitu, empai kelebihan kita Maulid Nabi saja, empai pula itu sujung ini lo boleh kesampaikan lagi lah panjang waktunya. Mangke kamu ngajung ceramah di 3 menit gawi kalau di kamu dulu. Paham? Makanya balik yang kedua, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini selama 13 tahun, kemudian 10 tahun, 13 tahun di Mekah. Ini yang penting, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Mengangkat martabat manusia menjadi beriman, mengenal Allah, menjadi hamba Allah yang berpengetahuan dan beribadah kepada Allah. 13 tahun. Nah ini, bayangkan, aku akan nyampaikan satu persatu, di udim-udim. Nah, kalau di kecil Nabi kita kinailah, kelahirannya lain dengan kelahiran yang lain. Pertumbuhan di kecil, mbak itulah iman pacak kita contoh, itulah namanya contoh. Nabi kita Muhammad lahir, ditahu kita contohnya karena kelebihan. Mak mana Siti Aminah ngandungnya itu terasa mengandung seperti kita ibu-ibu. Kamu kinalah duduk salah, berjalan salah, tidur salah, serba salah. Kalau Siti Aminah lu ada saja. Karena ngapa? Karena yang dikandungnya Rasulullah. Itulah kelebihan. Lahirnya Rasulullah beda dengan lahirnya anak cucu kita. Siti Aminah melahirkan Rasulullah tidak terasa, lebih sengsara, lebih sulit kencing daripada melahirkan Rasulullah. Kamu paling malam. Lalu itu kadang-kadang tidak sesar. Nah itulah kelebihan. Kalau dalam kitab berjanji itu dasar saja kamu tidak ngerti gitu. Inggu iling saya. Apa terti Allah ada galu di sana. Nah itu. Mbak itulah Nabi kita di kecil, masya Allah diasuh dipelihara. Mangke ngapa? Nah itulah pelajarilah sangkan tak pelihara, mangke dia tak diasuh, mangke dia lah besar kalau pacak jadi tuntun. Kinalam kita dipelihara, diasuh, nyalatnya luar biasa. Nah itu remajanya Nabi kita Muhammad, ya Allah. Dewasanya Nabi kita Muhammad, ya Rahman. Nah akhirnya Nabi kita diangkat menjadi Rasul. Sebelum menjadi Rasul, Nabi sudah jadi tauladan. Sebelum Nabi kita dewasa, sudah jadi tauladan. Sebelum Nabi kita dewasa, kanak-kanak tauladan. Sebelum Nabi kita dilahirkan tauladan. Kelahiran Nabi tauladan. Udah menang. Ngapa sangka nak marhaba? Kami pula baca. Bapak ni saya tukang marhaba, dia tahu marhaba. Ngapa? Karena ngikuti Nabi. Sejarah mencatat Nabi kita yang lahir itu dibawa oleh kakeknya Abdul Muttalib
ke dalam Masjidil Haram, dikelilingkan di Ka'bah, kemudian diciumkan ke Hajar Aswad. Siapa yang diikuti? Rasulullah. Kemudian setelah itu Nabi kita Muhammad dikembalikan kepada ibunya Siti Aminah. Makanya kapan kita marhabah udin yuk kangandungnya, jangan kamu bawa balik. Mengikuti Rasul. Setelah itu kakeknya sudah mempersiapkan makanan dan minuman, nyembeli onta 100 Abdul Muthalib buat menjamu makanan. Makanya kapan marhabah jarang jadi makan. Kapan marhabah makan dan minum. Artinya makan dan minum setelah marhabah ngikuti Nabi. Tapi bukan Nabi yang mengadakan, karena Nabi belum marhabah. Mak mana lebih kecil baca marhabah aja mu, tapi nenengnya Masya Allah, kinalah kamu marhabah tuh, Masya Allah, makan dan minum boleh pula. Nah, dia tukang bersaji boleh amplop ada isinya. Boleh pula bendera. Nah, alhamdulillah Pulau Panggung. Kebiasaan yang tidak mengerti akhirnya terbuang. Karena apa? Itulah penting penyampaian, kata Pak Kades. Lalu dulu marhaba itu di bendera itu ada jarum, ada Surya 16, ada lagi RC Kimpel kayaknya. Nah, karena kita ngaji ini pelajaran secara tak langsung kepada anak-anak. Jangan marah kalau nanti anak-anakmu setelah dia mengenal itu manusia ngerokok, sudah kamu ajari di waktu dini. Artinya marhaba itu langsung ngajari anak mudut. Kalau dikimpeli ngaruh, alhamdulillah. Balik keluar, tidak merokok, jangan merokok. Alhamdulillah Pulau Panggung, dia boleh bendera dia terukung. Alhamdulillah. Artinya penyampaian kita disambut oleh masyarakat, karena ini akan mengakibatkan kepada anak-anak kita masa akan datang secara negatif. Wajar yang terjadi dulu-dulunya. Main lagi anak-anak kita kecil-kecil lah pecandu. Ngapa? Jangan salahkan anak. Kita orang tua yang ngajari. Inilah bapak Mino. Belajar lawan apa? Inainya lemak bapak ni. Bapak dan bicara ambil sebatong. Nah inilah Nabi. Jangan salahkan anak. Itu. Artinya 23 tahun Nabi kita berjuang. Betul ini? Sukses Nabi kita berjuang 23 tahun itu. Sukses perjuangan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Saya sukses dalam berjuang di Makkah. Saya sukses berjuang di Madinah. Saya menjuangkan agama Allah. Saya sukses. Tidak lain adalah karena istri. Itulah kunci kesuksesan perjuangan suami. Saya sukses berjuang di Mekah karena Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah mensupport saya selalu dalam perjuangan. Bacalah di kamu biografi Siti Khadijah. Harta habis karena Rasulullah berjuang. Pemikiran semuanya mendalam karena perjuangan Rasulullah. Maka oleh sebab itu Rasulullah berani bahwasanya saya sukses berjuang karena Siti Khadijah radhiyallahu anha. Begitulah kita. Oleh karena itu kesuksesan Nabi Muhammad itu adalah kesuksesan berkat dari perjuangan istri yang tercinta. Akan tetapi Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga melainkan karena perempuan atau istri. Timbal baliknya Nabi Adam keluar dari surga gara-gara apa? Istri. Karena apa? Karena Nabi Adam terlalu sayang dengan Siti Hawa. Ngapu sangka sangat tersayang atau paling tersayang? Jawabannya mudah.
awak ngaji. Itu apa? Karena tidak ada yang lain. Dengan ini, ngapa kesayangan kita sudah berbagi? Karena ada yang lain. Udah nggak kaku deh, lu kemudian. Ada anak, ada saudara, ada cucung, maksudku itu. Makanya, bercerita gak, kubocorkan dikit. Waktu Nabi Adam itu ulangi lagi. Nabi Adam itu kan gara-gara keluar, gara-gara istri. Waktu iblis menggoda Adam, dia tergoda-goda. Berupa iblis. Mak manlah udah ini. Ada kan? Bininya. Sebab ngapa? Sesuatu itu adalah istri. Gire inilah. Hanya dia udah tanya ngaku ini. Kalau kamu ini bertanya ngaji, Ustaz, mak mana cara dia gire? Ngaji di dulu itu kan. Akhirnya namanya perempuan. Ini asalnya, makanya kamu perempuan itu mak manu saja kapan rayuan nila gombal selesai cerita. Nah itulah namanya nyerah nyerah. Udah kerasukanlah rayuan iblis Siti Hawa. Mulai dia nagih tangan. Kata Hawa, Tio, kemana? Situ, menunjuk ke buah pohon koli. Jangan, kata Adam, jangan, marah Tuhan. Jangan, yang penting jangan ke sana, kayu lain. Gitu. Aku ndak itu. Oh jangan, kata Tuhan, marah Tuhan. Hilain saja, wah. Doh, aku ndak itu. Akhirnya Nabi Adam napak kaki. Lamarak pula keng gitu. Ambil lo. Kata Adam, jangan dek. Hilain saja dek. Mangga. Limau. Sawah. Apa kata awak? Enggak. Aku nak situ. Udah, oleh karena itulah akhirnya Adam tahu demi istri. Ambilnya. Nah, itulah bahaya. Nah, kata Siti Hawa. Nah inilah. Karena apa? Mahkota surga itu tidak bisa nempel lagi sama orang yang berkesalahan. Nah makanya aku ngakamu sama kamati jangan lupa minta maaf, nggak minta Nah, aja apa lagi yang nggak pening lah sare, nggak pun nak nakal kan ya tadi deh. Lah sekeratul maut masih nak malin ke bawah gigil kan. Tobat sama Allah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha. Sesama manusia minta maaf. Nah, kawan. Oi. Ngapa? Ibu dah. Marah. Bisa. Ilam bisik saja. Tu apa katanya? Ambil keruan aku sampai bagian di tengah tapis. Nah, dititipkan amak. Makanya kamu jangan heran mereka itu megang amanah. Sebab orang mukmin harus Nah itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Mana jadi ya bunyi ceramah? Tolong kamu. Undang lagi. Jadi
karena istri. Nah oleh karena itu kita kaum bapak, aku sama-sama kita saling pesani. Kan ini berpesan, ayo mari kita muliakan istri. Mari kita sayangi istri. Biar lain lelo. Kalau dia keluar di langit, pasang kur di sini. Tali. Layangan. Nah insya Allah. Jadi semoga kita dunia akhirat tetap pasangan suami istri. Terakhir Nabi kita Muhammad jadilah berani gitu di kana panjang iki. Kalau di keruan kele, halo. Namanya waktu Nabi kita Muhammad ini, nah inilah kesayangannya yang harus kita berusaha. Mak mana Nabi kita tuh sayang, mbak itulah kita dengan Nabi harus lebih sayang. Nabi kita Muhammad ini lain kesayangannya bukan material. Bukan materi. Kesayangan Nabi Muhammad beda kesayangan dengan kita anak cucu. Kalau sayang dengan cucu mana? Sekolah cucu, ya nakal. Kalau Nabi Muhammad tidak menunjuk kita duit. Ada kamu menunjuk duit Nabi Muhammad? Tidak. Nah itu. Nah, awam kamu mengaji. Ada itu salah itu kan. Jadi Nabi kita Muhammad menatah iman Islam syariat di kota Madinah supaya umat Nabi Muhammad selamat. Nah itu sehingga Nabi Muhammad ini dia ingin dilepas dengan umat sampai mati. Perang kinailah bacalah 67 kali Nabi kita itu perang Islam ini. Bayangkanlah dikurangi perang Saroya sahabat Nabi saja ke 67 tadi lebih kurang 28 kali Nabi itu perang. Pernah Nabi itu di belakang, di depan. Artinya itu apa? Segi dalam perjuangan peperangan Nabi rela mati duluan. Dia lumayan lagi diutus. Nah itu. Nabi berjalan mbak itulah di depan. Artinya itu apa? Tanggung jawab. Segala gawi itu Nabi kita Muhammad memberikan taulah. Kalau sari, aku dulu sekali sari. Kalau lemak, pertama sekali di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kadang-kadang miris. Nabi kita Muhammad itu tidak heran. Ngantar ke bakul kemu. Sahabatlah 2 dek makan. Coba bayangkanlah perjuangan Islam. Kamu ada di 2 malam dek makan. Siasat kehidupan Nabi kita Muhammad didatang nak minta makan, sahabatlah kelaparan. Katanya ngasih di Aisyah, ya Aisyah ada makanan. Sahabatlah datang dalam bau busung lapar, tangan langat sini. Untuk Rasulullah ada kermes bakul kecil. Nek kita ganti itu. Nah, kata Nabi kita Muhammad ini, ambillah. Ambilnya tidak. Datang Nabi Muhammad, sahabatlah masuk gali tadi, udah tunjukkan juga. Nah, keliling sahabat Nabi ngambil sutik surah. Cuman itulah barokah Rasulullah. Dia ngambil 3 dia. Ngambil sutik. Ngambil sutik. Nah ini bedanya sahabat dengan kita. Kita ngambil 3, ngambil 2. Mau dijadikan jatahnya mempantauan ini 15, pergediannya 15. Dia ngambil sutik, nggak pernah ngambil 3 mas. Rendangnya 15, ngambil setepil. Setepil rendang, setepil ini kata di ada ceret giliran sekali Indonesia mana rendangnya. Nah
Artinya tadi cari nabinya lah ibu-ibu masak tuh, cari Rasul. Akhirnya ulang kayaknya ke dalam. Sinainya di Siti Aisyah masih banyak. Masih bang? Nah ini pelajaran. Nabi punya mukjizat. Jadi itu apa pelajaran? Artinya di belakang po ada makanan di depan, di belakang masih banyak. Jadi tidak khawatir po kita sehari ini bang. Semangka masih ada, rendang masih ada. Nah, usangkan disiapkan masih banyak sebab tuan rumah nak makan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Nabi kita Muhammad terakhirnya diketuk pintu. Inilah kisah terakhir. Tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Fatimah. Rasulullah sakit. Nah coba bayangkan, siapa manusia ini dicabut nyawanya, didatangi malaikat langsung datang jasad. Lemak berasa nih bunga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini Nabi Rasul mulia. Tapi kalau kita manusia ketika meninggal dunia, picit kenop di jauhan, ketak kata mati di situ. Ujung motor, kangkang mati di sini. Itu. Karena apa? Diambil dari kejauhan. Syukur-syukur kalau lampu ini cuma snopnya satu mas tuh lampu. Entahnya 456, udah berandai tabrakan beruntun. Tapi kalau didatang assalamualaikum, assalamualaikum, datang ke rumah Pak Kades. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Kades, aku disuruh Allah cabut nyawa. Pak Kades bilang jangan dulu kan. Jangan dulu mohon nian kan. Kenapa? Aku masih nak calon DPR. Itu baca itu. Nyerah ini. Nabi kita Muhammad begitu. Ketika dikunjungi malaikat, apa yang dipikirkan? Gimana kalau umatnya ini kalau ditinggalkan oleh sang kekasih? Ummati. Nampak itu. Hanya karena takdirnya jangan sampai seperti Nabi Musa. Akhirnya Nabi Muhammad pasrah karena dikasih pilihan. Nah, hati-hati jangan sampai salah milih. Dikasih pilih. Apa pilihan buat Nabi Muhammad? Ya Muhammad, kau disuruh pilih oleh Allah. Satu, apakah engkau ingin hidup selamanya sampai hari kiamat? Apakah engkau ingin ketemu Tuhan? Coba kalau tawaran ini diberikan kepada ibu-ibu pengajian, pilih yang mana? Pilih yang mana? Bertemu dengan artinya mau mati sekarang. Nah itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah memikirkan umatnya di Mekah dan di Madinah pada saat itu. Menurut pandangan Rasulullah bahwasanya orang yang sudah bakalan untuk menuju rahmatnya Allah boleh buat. Aku tetap memilih yang bertemu dengan Tuhan. Akhirnya Nabi Muhammad memilih kematian. Kalau Ustaz Supri rasanya milih apa? Kehidupan belum mau mati. Nah, insya Allah sama dengan ibu-ibu. Betul ini? Nah, akhirnya ayo. Nah, Nabi kita Muhammad nginak-nginak noleh-noleh. Ngapa kanci belum datang? Nah, itulah pentingnya kanci dalam kehidupan. Ya Israel, aina Jibril. Mana Jibril? Aku ndak saksikan, aku ndak nginak. Sebentar lagi dia datang. Tiba-tiba assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Jibril berada di sebelah kiri. Akhirnya apa kata Rasulullah? Ya Israel, mulailah apa yang telah ditugaskan Tuhan padamu. Akhirnya Israel mundur menuju arah kakinya Rasulullah.
Karena kata Rasulullah, orang meninggal dunia yang beriman itu dari arah kaki malaikat yang mengambil. Makanya kalau dia keruan dia mati, kalau dia keruan dia sakratul maut, kakinya itu tolong diawangkah, jangan ditungguin. Nah itu dia tidak praktek, benar praktek kan? Karena apa? Nah ini tafaulnya saja, tafaul supaya kematian seseorang itu dimudahkan oleh Allah. Seperti mudahnya Rasul ada di gemai. Nah, awangkah 7 lambung keting. Akhirnya Nabi kita diambil oleh malaikat rohnya pelan demi pelan dari arah kaki. Jadi kalau kaki kita sudah merasa dingin, nah, itu parak mamati. Akhirnya Nabi kita Muhammad istirahat berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 kali istirahat. Bayangkanlah dalam istirahatnya Nabi itulah kerupuannya umat ini. Mana umat ini setelah ku tinggal kami itu nasib nyekele. Tapi Nabi kita luar biasa. Bahwasanya kata Nabi, tuba liman yaroni wa ama Nabi, wa tuba liman lam yaroni wa ama Nabi. Dirgahayu kalian semua sahabatku yang beriman denganku dan bisa bertemu denganku. Sedangkan saudara-saudaraku itu yang belum pernah bertemu denganku tapi tetap beriman kepadaku. Inilah umat Nabi Muhammad yang sudah ditinggalkan oleh Rasul. Tapi Nabi menyebutin tubahnya 3 kali pakai taukid tikror. Artinya tidak diragukan bahwasanya kebenaran dan kesungguhan datang dari Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi kita Muhammad meninggalkan umat dengan kepulangannya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang di hati Rasulullah tetap umatnya yang tercinta. Jadi bagian dari Maulid Nabi ini adalah menampakkan rasa cinta dan kasih sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu menyambungkan silaturahmi di antara kita. Mudah-mudahan silaturahmi kita di sore hari ini penuh dengan keberkahan. Dari majelis taklim A bertemu di majelis taklim B, bertemu dengan majelis taklim C, bertemu dengan majelis taklim D, bertemu di majelis taklim E. Inilah maknanya kita hari ini. Silaturahmi kita tetap berjalan langgeng karena rahmi itu adalah bagian dari nama Allah. Artinya orang yang silaturahmi, orang yang akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, saya penyampai pada kesempatan ini banyak hilaf dan salah. Pada Allah kita sama-sama mohon ampun atas perhatian. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrid an ummati sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah wa afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.